Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan nama saya Muhammad Rabi Parohi dengan NIM A11-153-1538. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan tipe aplikasi berbasis cluster container menggunakan Docker Swarm dan Taifik Reverse Proxy. Sebelum mulai, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu container orchestration dan Docker Swarm. Container orchestration adalah teknik untuk mengelola banyak kontainer secara otomatis, dan Docker Swarm adalah fitur clustering dari Docker yang memungkinkan beberapa host bekerja sebagai satu cluster. Dan terakhir ada Taifik, adalah reverse proxy yang dapat mengarah request dari domain ke kontainer sesuai secara otomatis. Pertama-tama kita akan pastikan apakah cluster Swarm sudah jadi. Sepertinya kalau saya running command ini, semua untuk container manager downloadernya sudah ready dan aktif. Selanjutnya kita akan install Taifik di dalam modul 13. Kita akan copy komennya terlebih dahulu. Nah, sepertinya ini file Taifik sudah saya download dan kita sudah berada ke akan di kontainer ke file Taifiknya. Selanjutnya akan buat file YAML seperti ini. Sudah dapat ini, kita akan mengisi konfigurasi file tersebut. Sudah saya copy ke sini. Selanjutnya kita akan buat token network terlebih dahulu untuk komunikasi kontainer dalam Swarm. Sudah saya simpan dan sudah keluar dari file, dan kita akan menjalankan komen ini agar Docker Swarm network ini untuk agar semua kontainer bisa komunikasi dalam Swarm. Ini sudah deploy Taifik. Selanjutnya kita akan deploy Taifik menggunakan perintah. Sepertinya Taifik sudah berjalan. Sekarang kita akan membukanya di dalam sebuah browser. Setelah sudah habis dicek sama komen, Taifik sudah berjalan dan tampilan Taifik sudah berhasil tampilannya. Dan selanjutnya kita akan deploy kontainer HTTPD dengan Taifik sebagai reserve proxy. Masih di ganti ke command kita akan ke container manager, copy command ini. Selanjutnya command ke ini, ke HTTPD-nya, ke kontainernya. Terus nambah lagi nano YAML buat file YAML-nya. Kita akan copy atau konfigurasi isi ya. Oke, kita sudah isi atau konfigurasi isi file YAML-nya. Baru berikutnya kita akan simpan. Sudah, selanjutnya kita akan tambahkan label pada node worker. Ternyata komen tadi masih tetap ditaruh di container manager.
dan kita akan deploy stacknya. Nah, ini saya sudah cek kalau sudah Dockernya sudah ada traffic dan juga service-nya sudah berjalan. Selanjutnya kita akan kita akan membuka complete, maka seharusnya akan muncul service-nya. Apabila dari file YML tadi saya buka complete, semua service seharusnya sudah muncul running ya, meski tidak sesuai dengan yang di PDF ya, tapi masih bisa running muncul. Dan apabila saya buka traffic bagian HTTP sudah ada, ini sudah sesuai, ada punya path-nya dan providernya dan semua ininya. Dan selanjutnya saya akan pointing domain menggunakan local domain Windows. Agar domain kami Komodasi Awan bisa diakses melalui browser, maka harus kita pointing terlebih dahulu. Kita akan mengedit host file di Windows untuk memposting domain, untuk mempointing domain. Akan buka Notepad, dibuka administrator. Nah, setelah kita open Notepad dan mengisi komen ini, semua dan terlihat filenya, host, input network protocol, dan services. Selanjutnya kita akan double klik host, akan muncul konfigurasi host, tambahkan pointing. Nah, di dalam file ini saya akan menulis sebuah IP, dan apabila berhasil nanti bisa terpointing. Biar kameranya saya geser. Nah, setelah tadi IP-nya sudah saya masuk, saya coba buka di browser, sudah berhasil. Nah, sekian saja sih untuk praktikum tugas kedua ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahap sebelumnya, saya telah berhasil menginstal dan mengkonfigurasikan Typix Reverse Proxy, serta melakukan deploy aplikasi HTTPD pada Docker Swarm. Terlihat bahwa service HTTPD berhasil berjalan dengan 2 replika dan sudah terdaftar pada dashboard Typix. Selanjutnya, saya akan melanjutkan ke modul 14, yaitu deploy aplikasi WordPress berbasis cluster container menggunakan Docker Swarm dan Typix Reverse Proxy. Pertama-tama saya sebelumnya sudah membuat repository WPS stack dan saya juga sudah berada di repository tersebut. Selanjutnya kita akan membuat file WordPress YML. Dan saya akan mengisi sebuah konfigurasi, habis itu saya simpan. Ini saya sudah copy file isi rangkaian konfigurasi ke dalam file YML. Setelah itu saya akan nge-save-nya. Sudah, selanjutnya kita akan deploy Typix menggunakan perintah. Saya sudah mengisi komen agar ini bisa terlihat komen service ini bisa terlihat di di Swarmpit sama di Facebook. Coba kita cek. Nah, kalau kita lihat di Swarmpit, service WPS-nya sudah aktif sama ininya. Kalau kita cek di ternyata sinyal saya tadi nge-lag, jadinya kelihatan tidak running. Tapi setelah saya refresh, ini semua service WPS-nya sudah running
dan coba kita lihat di dashboard typing. Nah, sudah muncul pada bagian HTTP di dashboard typing, sudah muncul sesuai dengan di modul 14. Ininya sudah, dan terakhir kita akan menginstal aplikasi WordPress. Ini saya sudah buka WP Kompresor Awal dan sudah ada ininya, dan kita akan pilih bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, lanjutkan. Selanjutnya kita akan isi data diri atau buat bikin akun. Ini saya sudah isi datanya. Mari kita install WordPress. Oke, sudah selesai. Terus kita akan login ke WordPress-nya. Oke, kita akan masuk. Mohon maaf tadi salah, sebenarnya saya mencetku. Ini sudah muncul di WordPress-nya. Setelah itu untuk bagian terakhir saya akan ngecek di Swampit, semoga bisa sesuai yang ada di PDF. Nah, ternyata masih belum sesuai, tapi dari instalasi WordPress sudah berhasil. Warna-warnanya cuma mungkin ada beberapa yang kekurangan. Ya udah, itu sekian saja untuk demonstrasi saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.